Mesir kuno identik dengan piramida, mumi, dan mitologi menakjubkan tentang dewa-dewa. Di antara semua dewa Mesir kuno, salah satu yang dianggap paling kuat adalah Set. Ia memiliki julukan, sang dewa gurun, badai, kegelapan, dan kekacauan. Kekuatan besarnya membuat Set mendapatkan panggilan yang mulia, julukan yang selain dirinya hanya digunakan untuk memanggil Ra, dewa matahari. Set adalah penguasa perkasa dari Mesir Hulu dan Ombos yang terletak di tepi barat Sungai Nil. Set dianggap infertil, tidak subur, seperti gurun di mana dia dikaitkan. Hal ini merujuk karena hasil perseteruan Set dengan Horus, di mana saat perseteruan itu terjadi Horus mengebiri Set akan tetapi Horus kehilangan matanya. Dalam mitologi Mesir, Set adalah pelindung Mesir Hulu, sedangkan Osiris adalah penguasa Mesir Hilir. Set adalah dewa gurun, badai, dan orang asing dalam agama Mesir kuno. Dalam mitos ia juga dikenal sebagai dewa kegelapan dan kekacauan. Dalam mitologi Mesir kuno, Set digambarkan sebagai pemberontak perebut kekuasaan yang membunuh dan memotong-motong jenazah Osiris, saudaranya sendiri. Isis, istri Osiris berhasil mengumpulkan dan menyatukan jenazah suaminya untuk selanjutnya dibalsem dan dibungkus dengan kain mumi. Horus, putra Osiris menuntut balas kepada Set, dan pertempuran antara mereka menjadi tema yang populer dalam mitologi Mesir. Makna nama Set tidak diketahui, melalui pseudo-etimologi diduga bahwa bangsa Mesir kuno mengaitkan 3 makna kepada arti nama Set yaitu, penyebab kebingungan, pelaku desersi, dan pemabuk. Direkonstruksi mungkin aslinya di Eja, Sutah, berdasarkan penulisan namanya di hieroglif Mesir, Sut, dan kemudian disebutkan dalam naskah berbahasa Koptik sebagai Set. Dalam kesenian Mesir kuno, Set digambarkan sebagai hewan yang langsing dan anggun, dijuluki oleh Egiptolog sebagai hewan Set atau binatang topan. Binatang topan ini memiliki moncong yang melengkung, telinga persegi, ekor seperti garpu, dan tubuh seperti anjing. Kadang digambarkan sebagai manusia berkepala hewan Set ini. Hewan ini tidak mirip hewan yang ada, tetapi diduga merupakan hewan mitos paduan Arfak, keledai, jakal, atau serigala. Beberapa ahli Mesir awal menduga bahwa hewan ini merupakan perwujudan jerapah, karena tanduk tumpulnya mirip tanduk osikon jerapah. Akan tetapi orang Mesir juga membedakan antara gambar jerapah dengan hewan Set. Pada periode berikutnya Set digambarkan sebagai keledai atau manusia berkepala keledai. Set pada mitologi Mesir disimbolkan dengan beberapa hieroglif ini. Hieroglif Set ditemukan pada dinding-dinding dan batu kuno. Penggambaran paling awal hewan Set muncul digambar pada dinding makam Nakoda pertama dari kurun pradinasti, 3790-3500 sebelum Masehi, meskipun identifikasinya tidak jelas. Gambar hewan Set juga muncul di ujung kepala tongkat upacara Raja Kalajengking, penguasa proto-dinasti. Nakoda ketiga merupakan fase terakhir dari budaya Nakoda kuno prasejarah kuno Mesir, yang berasal dari sekitar tahun 3200 sampai 3000 sebelum Masehi, adalah periode di mana proses pembentukan negara, yang mulai terjadi di Nakoda kedua, menjadi sangat terlihat, dengan raja-raja bernama menuju pemerintahan yang kuat. Nakoda ketiga sering disebut sebagai dinasti nol atau periode proto-dinastik untuk mencerminkan kehadiran raja-raja di kepala negara-negara yang berpengaruh walaupun sebenarnya raja-raja yang terlibat tidak akan menjadi bagian dari sebuah dinasti. Mereka mungkin lebih tidak terkait sama sekali dan sangat mungkin bersaing satu sama lain. Dalam mitologi di Heliopolis, Set dilahirkan dari perkawinan antara Dewi Langit Nat dan Dewa Bumi Geb. Saudari kembar sekaligus istri Set adalah Nephthys. Nat dan Geb juga melahirkan anak kembar laki-laki dan perempuan lainnya yang menjadi pasangan suci, Osiris dan Isis, yang memiliki putra Horus. Mitos mengenai perseteruan antara Set dan Horus, Osiris, dan Isis muncul dalam banyak sumber di Mesir, termasuk naskah piramida, naskah peti mati, dan batu sabaka di dinding kuil Horus di Edfu, dan berbagai sumber naskah papirus. Papirus Chester Beatty nomor 1 mengandung legenda mengenai persaingan antara Horus dan Set. Penulis sastra klasik juga mencatat legenda ini, terutama The Aeneid et Osiride karya Plutarch. Mitologi Mesir umumnya menggambarkan Osiris sebagai raja yang adil dan bijaksana, pembawa peradaban,
dan menikmati rumah tangga yang bahagia bersama istrinya, Isis, yang juga adalah saudari kandungnya. Set yang iri hati atas kebahagiaan saudaranya menyusun rencana jahat untuk menggulingkan Osiris. Ia membunuh dan memutilasi jenazah Osiris yang dibuang dan disebarkan di berbagai pelosok dunia yang jauh. Dengan susah payah Isis berkelana dan mengumpulkan potongan jenazah suaminya, menyatukannya, membalsemnya, dan menjadikan Osiris sebagai mumi pertama, suatu contoh bagi tradisi pemakaman Mesir kuno. Osiris kemudian beralih berkuasa di dunia bawah yaitu di alam kematian. Dari persetubuhannya dengan mumi Osiris, Isis mendapatkan anak yang bernama Horus. Tentu saja Horus adalah musuh Set yang menuntut balas atas pembunuhan ayahnya. Horus memerangi Set, dan Egiptolog mereka ulang kembali tentang pertempuran ini dengan menyebutkan Set menusuk mata kiri Horus, sementara Horus membalasnya dengan mengebiri Set. Rujukan mengenai mata ini mungkin bermakna konotatif, artinya merujuk pada perbuatan jahat Set yang mengambil atau mencongkel kedua matanya lalu satu matanya akan diletakkan di kepalanya sebagai kekuatan baru yang sebelumnya dimiliki Horus yaitu mata yang mampu melihat segalanya, kemudian mata yang satunya lagi disimpan dalam ruang harta bawah tanah milik Set. Namun pada suatu ketika mata itu berhasil dicuri oleh seorang manusia yang cerdik lalu diberikan kepada Horus dengan syarat dia bisa membangkitkan kekasihnya yang telah meninggal. Keinginan untuk membalas pembunuhan ayahnya melahirkan perang antara Horus dan Set yang diyakini berlangsung sekitar 80 tahun. Pada akhirnya, perang dimenangkan oleh Horus yang lantas membuang Set ke padang gurun untuk kemudian menjadi penguasa baik Mesir Hulu dan Hilir. Awalnya Set, dia disembah di Mesir atas. Bahkan setelah penyatuan Mesir, Set terbukti dihormati oleh orang Mesir bersama dengan dewa kesuburan Osiris. Banyak yang percaya bahwa mitologi Set merupakan cerminan dari dinamika Mesir Hulu di mana terjadi penaklukan pengikut Set oleh penyembah Horus. Jadi, ketika Menes, dinasti pertama Firaun, mencoba menyatukan kedua bagian Mesir, penyembah Set menolak untuk memuja Horus sehingga Set lantas digambarkan sebagai dewa jahat. Jadi, mitos Set dan Osiris mungkin merupakan cerminan dari konflik politik antar kepercayaan. Namun demikian, posisi Set tetap digambarkan dalam mitos Mesir sebagai salah satu dewa terkuat yang melindungi dewa matahari Ra dari ular apep yang berbahaya, yang tidak ada dewa lain bisa mengalahkannya. Orang Mesir kemudian menafsirkan pertarungan antara Set dan Osiris Horus merupakan analogi pertarungan antara gurun, dilambangkan dengan Set, dan banjir yang menyuburkan sungai Nil, diwujudkan dengan Osiris atau Horus. Beberapa kisah juga menggambarkan jika Set merupakan pelindung Ra. Ra sendiri merupakan salah satu dewa Mesir yang juga sering disebut dewa matahari Mesir kuno yang melambangkan penciptaan setiap jiwa yang hidup. Bangsa Mesir kuno meyakini bahwa Ra adalah substansi pertama yang diciptakan dengan semua makhluk lain dilahirkan kemudian atau menjadi keturunannya. Ra digambarkan sebagai tubuh seorang pria dengan kepala elang dengan angkah dan tongkat di tangannya. Ra terutama dipuja di Heliopolis, kota matahari, yang merupakan tempat pemujaan di Mesir kuno. Orang-orang Mesir menganggap Ra sebagai penakluk kejahatan dan kebohongan dengan membawa cahaya untuk dunia. Ra juga merupakan simbol kebaikan dan kebenaran. Kepala elang merupakan simbol penerbangan matahari di cakrawala. Ra juga sering ditampilkan berada dalam sebuah perahu atau bahtera yang disebut Bark of Agus, berlayar melintasi langit. Pada saat matahari terbenam, Ra diyakini bepergian dengan perahu lain melintasi dunia bawah underworld. Sebuah legenda menyatakan bahwa dewa matahari Ra membagi tubuhnya menjadi beberapa bagian untuk kemudian menciptakan dewa-dewa Mesir lainnya. Penciptaan pertama dari tubuh Ra adalah Su, atau dewa udara atau angin, dan istrinya, Tefnut atau dewi hujan. Ra merupakan kakek dari Geb, dewa bumi, dan Nat istrinya, dewi langit. Orang Mesir kuno menganggap Firaun sebagai dewa, bukan raja, sehingga setelah kematian, Firaun akan bersatu dengan Ra. Manusia diyakini berasal dari air mata Ra. Kuil atau kompleks yang dibangun untuk memuja dewa matahari selalu dibangun tanpa atap sehingga matahari bisa bersinar menerangi kuil. Firaun Amenhotep yang berkuasa selama abad ke-14 sebelum Masehi, mempromosikan penyembahan dewa matahari di atas dewa-dewa lainnya. Amenhotep melarang penyembahan terhadap dewa lain. Ketentuan ini lantas dicabut oleh penguasa berikutnya karena bertentangan dengan kepercayaan Mesir pada banyak dewa.
Keyakinan lain yang populer menyatakan bahwa Ra melakukan perjalanan di langit melalui 12 provinsi, mewakili 12 jam dalam satu hari. Pada akhir perjalanan atau saat senja, Ra diyakini mati untuk kemudian memulai perjalanan malam harinya. Bentuk mati ini disebut sebagai Auf, yang berarti mayat. Perjalanan Ra pada siang hari menggunakan perahu manjet atau The Bark of Millionaires, sedang perjalanan malam hari menggunakan perahu Mesektet. Selama perjalanan, Ra diyakini melakukan banyak pertempuran dengan ular bernama Apep. Pada saat hari-hari penuh badai atau periode gerhana matahari dipercaya merupakan saat Ra dikalahkan oleh ular. Set digambarkan berdiri di Bahtera Ra pada malam hari dan menombaki Apep. Apep atau juga sering disebut Apopis merupakan perwujudan dari kekacauan, kejahatan dan kehancuran. Apep digambarkan berwujud sebagai ular raksasa, terkadang digambarkan sebagai naga pada periode kemudian, sehingga ia mendapat gelar ular dari Nil dan kadal jahat. Karena ukurannya, oleh Egiptolog Apep digambarkan sebagai ular piton. Gambaran ini tidak sesuai karena Apep digambarkan memiliki bisa dan tidak pernah membelit dan mencekik mangsanya. Beberapa penjelasan yang lebih rinci bahkan menggambarkan ia memiliki tubuh sepanjang 16 yard dan kepalanya terbuat dari batu. Juga digambarkan dalam mangkuk nakoda pertama, sekitar 4000 sebelum Masehi, disimpan di Museum Kairo. Seekor ular dilukiskan di tepian dalam dikombinasikan dengan aneka hewan gurun dan air yang mungkin menggambarkan musuh para dewa, terutama musuh dari dewa matahari, yang tengah berburu di atas perahu dayung atau bahtera. Ular ganas musuh dewa matahari juga disebut dalam nama lain, dalam naskah piramida dan naskah peti mati, sebelum nama Apep muncul. Bangsa Romawi kuno merujuk Apep dengan terjemahan namanya, Apopis adalah ular keemasan sepanjang bermil-mil. Ia juga sangat besar dan tiap hari berusaha menelan matahari. Pada periode akhir Mesir, misalnya pada masa pendudukan Persia atas Mesir, di kuil Hibis dan oase Hargah, Set digambarkan dalam peran ini dengan berkepala Raja Wali, meniru wujud Horus. Dalam Amduat Set digambarkan berperan penting dalam menaklukkan Apep, dewa kejahatan berwujud ular.